Puncak arus mudik Lebaran 2024 telah terjadi sejak tanggal 5 April lalu dan diprediksi akan terus meningkat hingga Senin besok 8 April 2024 atau 2 hari jelang Idul Fitri. Kemacetan dan antrian panjang pemudik pun sudah terlihat seperti di Tol Trans Jawa sebagai salah satu jalur yang paling banyak dilalui oleh pemudik. Nah pemirsa, untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas gabungan pun sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Di mana saja titiknya dan kapan pemberlakuannya, kami ajak Anda untuk menyimak infografis berikut ini. Jadi terkait dengan rekayasa lalu lintas secara garis besar, khususnya untuk di jalur tol Trans Jawa ada 3. Yang pertama adalah arus lalu lintas, maksud kami rekayasa lalu lintas one way atau satu arah, di mana pemberlakuannya adalah di titik tol Cikampek kilometer 72 atau mendekati gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Penerapannya sebetulnya sudah dijadwalkan seperti dari tanggal 5 April kemarin hari Jumat dari jam 2 siang sampai dengan tanggal 7 April atau hari ini jam 12 malam. Kemudian akan dilanjutkan dengan penerapannya tanggal 8 April jam 8 pagi sampai jam 12 malam dan dilanjutkan kembali di tanggal 9 April jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tapi untuk pembagian jadwal ini barulah perencanaan awal. Artinya pemirsa bisa jadi berdasarkan kondisi di lapangan petugas akan menerapkannya dengan lebih cepat atau diperlambat begitu. Karena misalnya saja untuk di tanggal 5 April kemarin yang tadinya dijadwalkan dari jam 2 siang, ternyata one way baru diterapkan di sekitar jam 9 malam. Karena menurut petugas memang kepadatan baru terjadi setelah adanya waktu berbuka puasa dan mulai banyak pemudik yang melakukan perjalanan sehingga baru diterapkan di malam hari untuk mengurai kepadatan. Kita lihat rekayasa lalu lintas selanjutnya yang sudah disiapkan oleh petugas dan juga sudah diterapkan saat ini adalah kontraflow atau lawan arah begitu yang diterapkan di dalam ruas tol Jakarta Cikampek. Tepatnya titiknya adalah di kilometer 36 sampai dengan kilometer 72 atau mendekati gerbang tol Cikampek Utama. Untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini sudah diberlakukan dari tanggal 5 April kemarin jam 2 siang tepatnya dan akan berlaku terus sampai dengan tanggal 11 April 2024 jam 12 malam. Jadi untuk pembagian atau penyekatannya begitu sudah terlihat ya bahwa rekayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai dari kilometer 36 sampai 72, lalu dari 72 sampai 414 tadi sudah kami jelaskan ada rekayasa lalu lintas one way. Nah selanjutnya yang juga ini penting untuk menjadi perhatian bagi para pemudik adalah rekayasa lalu lintas ganjil genap. Nah jadi untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap ini diberlakukan dari kilometer 0 ruas tol dalam kota Jakarta atau tepatnya adalah dari gerbang tol Halim sampai dengan gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414. Kita lihat bersama untuk jam penerapannya. Sudah berlaku dari tanggal 5 April hari Jumat kemarin jam 2 siang sampai dengan malam hari ini 7 April jam 12 malam. Barulah akan dilanjutkan di tanggal 8 April besok dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Dan dilanjutkan di tanggal 9 April jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Untuk penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap, ini akan dilakukan pengawasan menggunakan electronic traffic law enforcement atau kamera pengawas yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian di dalam ruas tol. Artinya pemirsa kalau kemudian Anda memaksakan diri untuk memasuki ruas tol ini padahal tidak sesuai dengan tanggal ganjil genap, maka akan ada sanksi tilang jika nomor plat kendaraan Anda tidak sesuai dengan tanggal hari ini atau di hari-hari pemberlakuan selanjutnya. Lalu terkait dengan puncak arus mudik dan puncak arus balik nantinya sudah dilakukan survei dari pihak Kementerian Perhubungan dan untuk puncak arus balik sejauh ini sesuai dengan prediksi pemirsa terjadi dari tanggal 6 sampai dengan 8 April. Prediksinya terjadi sampai dengan esok hari atau 2 hari jelang Idul Fitri. Tapi sebetulnya untuk eskalasi atau peningkatan jumlah kendaraan, jumlah pemudik ini sudah mulai terlihat dari tanggal 5 April kemarin atau dari hari Jumat khususnya Jumat malam lalu. Sementara untuk puncak arus balik nantinya baru diperkirakan baru akan terjadi di tanggal 13 hingga 16 April 2024.
Selanjutnya pemirsa terkait dengan upaya pengaturan adanya rekayasa lalu lintas yang diterapkan terutama di ruas tol Trans Jawa. Bagi Anda yang ingin mencari jalur alternatif terutama untuk menghindari rekayasa lalu lintas ganjil genap, ada beberapa rute alternatif. Misalnya saja untuk di jalur Pantura atau pantai utara Pulau Jawa, kalau kita bergeser dari arah paling barat, ini membentang dari titik seperti Merak, kemudian Cikampek, Cirebon, Semarang maksud kami, kemudian juga di Tuban sampai di Banyuwangi. Atau Anda bisa melihat garis yang berwarna merah di bagian atas pantai utara Jawa ini menjadi salah satu jalur alternatif arteri yang bisa Anda lewati untuk menghindari adanya kebijakan atau aturan di dalam ruas tol. Sementara alternatif selain jalur Pantura juga Anda bisa melewati jalur pantai selatan Pulau Jawa. Membentang mulai dari Pandeglang, melewati Bogor, Bandung, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, lalu memasuki Wonosari, Wonogiri, Pacitan, Kebumen, Lumajang, dan juga Jember. Untuk jalur-jalur alternatif ini pemirsa, baik jalur utara maupun selatan, ini juga bisa Anda jadikan alternatif untuk keluar sementara dari jalur tol jika kemudian Anda membutuhkan untuk beristirahat atau makan, berbuka puasa, karena biasanya rest area di dalam jalan tol ini sudah membludak atau penuh di masa puncak arus mudik ini, sehingga tidak ada salahnya jika memang begitu mendesak, Anda bisa keluar tol sejenak lalu mencari rest area, tempat beristirahat, rumah makan di jalur-jalur arteri di jalur Pantura maupun di pantai selatan Jawa. Dan pemirsa, kita juga akan melihat ini terkait dengan pengaturan lalu lintas atau pergerakan pemudik bukan hanya di jalan tol saja tapi juga menuju ke penyeberangan. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan di sini seperti misalnya delaying system atau untuk menunda perjalanan para pemudik sementara. Khususnya pengaturannya ini adalah diterapkan ke beberapa pelabuhan. Kita ambil contoh di Pelabuhan Merak dan juga di Pelabuhan Bakauheni. Beberapa titik penerapan delaying system menuju Pelabuhan Merak dan juga Ciwandan di Banten, ini kendaraan ditahan sementara di rest area dan juga lahan yang sudah disediakan. Misalnya adalah di rest area kilometer 43A dan 68A Tol Merak, kemudian di lahan PT Munich Line di ruas jalan Cikuasa Atas. Lalu ada juga kebijakan seperti menyiapkan buffer zone darurat atau kantong-kantong parkir bagi kendaraan yang sudah tidak bisa memasuki area dermaga, khususnya di Pelabuhan Merak, maka akan dialihkan sementara di misalnya adalah Pelabuhan Indah Kiat di Cilegon, Banten untuk menunggu di buffer zone emergency darurat ini, barulah kemudian bisa mendekat ke area dermaga tempat kapal mereka nanti akan berangkat. Sementara itu kalau dari sisi Pelabuhan Bakauheni atau dari Pulau Sumatera juga delaying system ini berlaku ya, khususnya nanti untuk periode arus balik akan diterapkan delaying system menuju ke Pelabuhan Bakauheni dan juga Pelabuhan BBJ Muara Pilu. Kemudian pemirsa, selain adanya delaying system ini, pihak pelabuhan atau tepatnya adalah pihak ASDP ini juga melakukan pengaturan trafik di pelabuhan dengan memperketat aturan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan. Yang mana ini tentunya sudah disosialisasikan juga oleh para pemudik atau calon penumpang agar tidak membeli tiket secara mepet ya, atau bisa merencanakan perjalanan dari jauh-jauh hari supaya tetap bisa membeli tiket. TV Extend sekarang.